Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan judul Kita Diperdamaikan kepada Allah oleh Kematian Kristus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak untuk semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami, terlebih kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 5 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Salib disertai dengan suatu kekuatan yang tidak dapat diungkapkan dalam bahasa. Pengorbanan Kristus mewakili manusia, memalukan usaha dan metode kita yang kerdil untuk memenuhi dan meninggikan umat manusia, untuk menolong pria dan wanita berdosa menemukan Yesus. Usaha anak-anak Allah haruslah dari suatu karakter yang berbeda daripada yang sudah diperlihatkan oleh banyak orang. Jika mereka mengasihi Yesus, maka mereka akan memiliki pemikiran yang luas tentang kasih yang telah diekspresikan bagi manusia berdosa, yang memerlukan suatu persembahan yang amat mahal untuk menyelamatkan umat manusia. Juru Selamat kita meminta kerjasama dari putra-putri Adam yang telah menjadi putra-putri Allah. Juru Selamat kita menyatakan bahwa ia membawa sumbangan hidup kekal di bawah dari sorga. Ia harus ditinggikan di atas salib Golgota untuk menarik semua manusia kepadanya. Kalau begitu, bagaimanakah kita memperlakukan warisan yang telah dibeli oleh Kristus? Kelemah lembutan, penghargaan, kebaikan, simpati, dan kasih harus ditunjukkan kepada mereka. Kemudian kita bisa bekerja menolong dan menjadi berkat terhadap satu sama lain. Dalam pekerjaan ini kita memiliki lebih dari sekedar persaudaraan manusia. Kita mempunyai persekutuan luhur dengan para malaikat sorgawi. Mereka bekerja sama dengan kita dalam menerangi kaum rendah dan yang tinggi. Setelah terlibat dalam pekerjaan itu, pekerjaan penebusan yang menakjubkan Kristus atas pertujuannya, Bapaknya bertekad mempertaruhkan segalanya, betapapun mahalnya, tidak menahan apapun, betapapun berharganya, yang akan menyelamatkan orang berdosa yang malang. Ia rela memberikan seluruh isi sorga kepada pekerjaan keselamatan ini, memulihkan gambaran moral Allah dalam diri manusia. Menjadi putra dan putri Allah adalah menjadi satu dengan Kristus di dalam Allah, dan menyerahkan diri dalam kasih yang sungguh-sungguh dan penuh pengorbanan diri untuk memperkuat dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang sedang binasa dalam dosa-dosa mereka. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan kami dan memberikan penjelasan kepada kami bahwa salib disertai dengan satu kekuatan yang tidak dapat diungkapkan dalam bahasa. Terpujilah nama Tuhan.
Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dan juga camat dan stafnya dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, yaitu hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini boleh sesuai dengan kehendak dan petunjuk Tuhan. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit dan puskesmas yang ada di Indonesia. Lindungi dan pelihara mereka Tuhan, karena mereka melayani dan bekerja tanpa mengenal lelah. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati juga guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada di setiap lembaga pendidikan. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, dan juga cukupkan segala kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang sedang sakit di rumah, bahkan rumah sakit. Mereka membutuhkan pertolongan jamahan Tuhan. Kiranya Engkau sembuhkan mereka beli makanan, minuman, obat, dan juga para tim medis. Yang ada di dalam kebimbangan, Tuhan berikan kepastian hidup kepada mereka. Yang membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka, kiranya juga Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Dan biarlah mereka terus berharap, bergantung hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.